bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cecilia Situmorang dengan NIM 1012335. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang pasar barang, teori Keynes. Materi ini akan membahas teori ekonomi makro Keynes. Keynes menerbitkan buku The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1937. Teori Keynes lahir sebagai jawaban atas kegagalan ekonomi klasik sebagai depresiasi. Lalu di sini ada materi pembahasannya, yaitu yang pertama dasar filsafat teori Keynes, yang kedua pasar barang, yang ketiga permintaan agregat atau pengeluaran agregat, yang keempat propensity to consume dan propensity to save, yang kelima tingkat bunga dan marginal efficiency of capital, dan yang terakhir yaitu pengeluaran pemerintah. Lalu di sini ada dasar filsafat teori Keynes. Dalam konteks sejarah, depresi hebat memicu kritik terhadap sistem laissez-faire atau kapitalisme. Kaum sosialis menyalahkan sistem ekonomi yang ada. Posisi Keynes yaitu menawarkan jalan tengah antara laissez-faire dan sosialisme. Pemerintah harus lebih aktif dalam mengendalikan perekonomian, dan yang terakhir kegiatan produksi tetap di tangan swasta. Lalu selanjutnya inti ideologi Keynesisme, yaitu menolak kekuatan koreksi diri dari sistem laissez-faire. Full employment hanya bisa dicapai dengan tindakan terencana. Selanjutnya yaitu faktor penentu propensity to consume dan propensity to save. Yang pertama ada proses produksi, menghasilkan barang atau jasa atau supply, menghasilkan imbalan faktor produksi atau pendapatan. Lalu dalam kebiasaan masyarakat, propensity to consume sama dengan presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Sedangkan propensity to save yaitu presentasi pendapatan yang ditabung. Dalam pendapatan dan permintaan efektif, tidak semua pendapatan dibelanjakan, bisa jadi sebagian pendapatan itu ditabung. Lalu marginal propensity to consume dan average propensity to consume, yaitu di mana MPC perubahan pengeluaran konsumsi akibat perubahan pendapatan. Sedangkan APC proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk konsumsi. Faktor penentu dari tingkat bunga dan marginal EF, efficiency of capital, yaitu yang pertama investasi. Pengeluaran oleh sektor produsen untuk pembelian barang investasi yang bertujuan untuk pertambahan stok atau perluasan pabrik. Lalu selanjutnya faktor penentu, harapan keuntungan di masa depan. Yang ketiga marginal efficiency of capital, tingkat keuntungan yang diharapkan dalam persentase. Dalam keputusan investasi, jika MEC lebih besar tingkat bunga, investasi dilaksanakan. Sedangkan jika MEC lebih kecil dari tingkat bunga, investasi tidak dilaksanakan. Tetapi jika MEC sama dengan tingkat bunga, boleh dilaksanakan atau boleh tidak, itu tergantung pada diri kita. Lalu yang selanjutnya pengeluaran pemerintah atau G. Di sini ada definisinya, yaitu pembelian barang atau jasa oleh pemerintah pusat dan daerah. Lalu hanya barang atau jasa yang merupakan produksi tahun yang bersangkutan. Tidak termasuk pembelian barang bekas atau pembayaran gaji pegawai pemerintah.
Di sini ada faktor penentunya, proses yang sama dengan proses penentuan APBN, ditentukan secara eksogen atau di luar teori. Peran Keynes, pemerintah mempengaruhi pemerintah agregat melalui G. Kesimpulannya, yang pertama, Keynes menolak sistem laissez-faire murni. Yang kedua, pemerintah harus aktif mengendalikan perekonomian. Yang ketiga, situasi makro ditentukan oleh pemerintahan agregat. Yang keempat, pemerintahan agregat terdiri dari C, I, dan G. Yang kelima, G ditentukan secara eksogen dan dapat mempengaruhi permintaan agregat. Lalu di sini saya akan membahas tentang bab 6, yaitu teori Keynes pasar barang lanjutan. Materi pembahasannya, yang pertama konsep pelipat atau multiplier, yang kedua penawaran agregat atau output agregat, yang ketiga keseimbangan di pasar barang. Di sini konsep pelipat atau multiplier yaitu pertanyaan awalnya bagaimana perubahan salah satu unsur Z atau bisa disebut permintaan agregat mempengaruhi Z secara keseluruhan. Misalnya, jika investasi I meningkatkan sebesar sigma I, apakah Z juga akan naik sebesar sigma I? Jawaban Keynes tidak, karena ada efek berantai. Selanjutnya ada proses multiplier, yaitu yang pertama, investor membelanjakan sigma I di pasar barang, meningkatkan Z sebesar sigma I. Yang kedua, tambahan pendapatan sigma Y diterima oleh penjual barang atau jasa. Yang ketiga, kenaikan pendapatan meningkatkan pengeluaran konsumsi sebesar C sigma Y atau C sama dengan MPC. Yang keempat, pengeluaran konsumsi ini menambahkan lagi Z. Yang kelima, proses berlanjut hingga putaran-putaran selanjutnya. Di sini ada contoh dari multiplier. Contoh soalnya MPC dalam kurung C sama dengan 0,8. Kenaikan pengeluaran investasi sigma I sama dengan 1 juta rupiah. Perhitungannya, sigma J sama dengan 1 dibagi 1 kurangi 0,8 dikali R per 1 juta. Sigma J sama dengan 5 dikali 1 juta. Sigma J sama dengan 5 juta. Kesimpulannya, kenaikan investasi sebesar 1 juta meningkatkan permintaan agregat sebesar 5 juta. Lalu di sini ada pengaruh sigma G terhadap Z. Pengaruh pengeluaran pemerintah sigma G sama dengan pengaruh sigma I melalui putaran-putaran yang persis sama. Rumusnya sigma J sama dengan 1 dibagi 1 min X sigma G. Di sini ada grafik proses multiplier, bisa dilihat grafiknya. Penjelasannya, mula-mula di titik A dengan permintaan agregat 0ZG 0 dan pendapatan agregat 0Y0. Kenaikan I sebesar sigma I meningkatkan Z sebesar AC. Pendapatan tambahan CE dibelanjakan sebesar ED. Proses berlanjut hingga mencapai titik B. Akhirnya Z naik dari Z0 ke Z1 dan Y dari Y0 ke Y1. Lalu di sini ada penawaran agregat atau output agregat. Definisinya, penawaran agregat atau agregat supply atau output agregat adalah sisi lain dari pasar barang. Kesamaan dengan teori mikro, kurva penawaran agregat mirip dengan kurva penawaran pasar dalam teori mikro. Asumsi penyederhanaannya, perekonomian hanya menghasilkan satu macam barang. Semua pasar berbentuk persaingan sempurna. Bentuk kurva penawaran agregat menaik dengan makin tingginya harga. Lalu di sini ada bentuk umum kurva penawaran agregat. Ini ada contoh grafiknya dengan penjelasannya. Daerah A sampai B, kelebihan kapasitas pabrik. Penambahan output tidak menaikkan harga. Sedangkan daerah B sampai C, kapasitas mulai ketat atau law of diminishing returns berlaku. Output masih bisa dinaikkan dengan biaya dan harga yang lebih tinggi. Sedangkan titik C, output maksimum yang bisa dihasilkan oleh kapasitas yang ada tidak bisa dinaikkan lagi tanpa menambah kapasitas. Lalu di sini ada keseimbangan di pasar barang. Dari sisi permintaan agregat, proses multiplier mencapai keseimbangan Z sama dengan Y.
Keseimbangan pasar barang yang sesungguhnya tercapai bila permintaan agregat sama atau berpotongan dengan penawaran agregat. Menentukan tingkat harga umum P, keseimbangan atau output agregat Q, keseimbangan. Di sini ada proses menuju keseimbangan global. Di sini ada contoh grafiknya juga dengan penjelasan posisi keseimbangan awal di titik A dengan Z0 dan Y0. Kenaikan investasi sigma I menggeser kurva permintaan agregat ke Z1. Keseimbangan tercapai saat kurva permintaan agregat bertemu dengan kurva penawaran agregat. Lalu di sini ada pengaruh kenaikan permintaan agregat. Pertanyaannya, seberapa jauh kenaikan permintaan agregat mengakibatkan kenaikan output GDP real, dan seberapa jauh mengakibatkan kenaikan harga? Jawabannya tergantung pada posisi pada kurva penawaran agregat. Seperti kasus Keynes masa depan, peningkatan permintaan agregat kenaikan output tanpa menaikkan harga. Kasus tengah-tengah, meningkatkan permintaan agregat, menaikkan output dan harga atau inflasi. Kasus klasik kapasitas penuh, peningkatan permintaan agregat hanya mengakibatkan inflasi. Kesimpulannya dari bab 6 ini, yang pertama, perubahan unsur permintaan agregat mempengaruhi tingkat permintaan agregat melalui proses multiplier. Yang kedua, posisi keseimbangan dari sisi permintaan terjadi saat Z sama dengan Y. Yang ketiga, posisi keseimbangan sesungguhnya terjadi saat permintaan agregat sama dengan penawaran agregat. Mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The end.